pernah terlintas ini terjadi. Aku akan terjatuh dalam cintamu, yang sebenarnya aku telah mendua dalam dekapan cinta yang sempurna. Namun, begitu sulit mengertikanmu. Lupakan kehangatan yang kau berikan. Sentuhanmu telah membuatku terlelap dan semestinya terlarang untukku. Mengapa tidak kau berterus terang bahwa engkau ada yang lain? Aku doakan agar kau tak menyesal. Biarlah diriku menanggung duka lara sendiri. Susah payah tak seorang pun tahu. Terasa hinanya bila kau menyingkir diriku. Kuucap selamat tinggal cinta dan selamat tinggal kekasih. Biarpun susahnya untuk melupakanmu, dan tak perlu kau bertanya tentang diri ini. Biarlah ku sendiri hidup tanpa dirimu lagi. Ku basuh luka di hatiku dengan air mata. Betapa perih tak terkata, lalu ku terkulai di dalam sangkar rindu. Memaksakan sesuatu yang tidak sesuai keinginan, mungkin seperti itulah sebagian besar kacamata netizen menilai dan mengamati perjalanan kisah asmara Dul Jailani selama ini. Ya, belum lama ini setelah Tiara Andini dan Amanda Sesa Adifa, kini Dul banyak yang gosipkan dekat dengan sahabatnya sendiri, Tissa Biani. Entah mereka menjalin hubungan asmara atau hanya sekedar teman biasa, belum ada yang bisa memastikan. Dul mengagumi Tiara dan terlihat berharap ada cinta pada keduanya. Di mana saat itu pasca kolabnya di panggung Indonesian Idol beberapa waktu yang lalu. Namun realitanya seperti bertepuk sebelah tangan. Dul mundur, namun silaturahmi mereka dalam bingkai persahabatan tetap terjalin. Beda halnya dengan Amanda. Sosok putri komedian Parto Patrio ini berawal dari kesepakatan Ibunda Dul, Maya Estianty bersama psikolog Poppy Amelia mengenalkan dengan Dul. Belum seumuran jagung juga dan mungkin tidak menemukan kecocokan, padahal respons saling perhatian antara keduanya sudah terjalin dengan baik. Dikabarkan kandas lagi. Sementara Tissa Biani, jauh sebelum perkenalan Amanda dan Tiara, Dul memang sudah kenal dengan Tissa. Berawal dari single Dul berjudul Ingin Kau Tahu. Lagu tersebut direspon Tissa di akun Instagram Dul Jailani. Kemudian Dul mend-DM Tissa dan mulai dari situlah mereka saling dekat. Ditambah selera musik dan hobi mereka 11-12. Kan lo kayaknya lagi deket nih sama orang gitu ya. Siapa? Sama Dul gitu. Kalian kenalnya tuh dari mana sih? Katanya Ntar kalau gue kan netizen Ih, Tissa malu-malu gitu. gitu aja. Tissa kayak benci nanti begitu. Gue kenalnya waktu itu dari Instagram, percaya nggak lo? Enggak. Ibu ini slid into his DMs kayak orang-orang bule. Halo, kenalan dong gitu. Yang ya DM-an, maksudnya kayak ya gue kan orangnya seneng banget. Misalnya gue pengen diapresiasi sama karyanya, ya gue harus mengapresiasi karya orang juga kan. Gitu, setiap orang pasti gitu kan. Jadi gue mengapresiasi karyanya dia. Waktu itu gue suka banget sama lagunya yang Ingin Kau Tahu gitu. Jadi ya wajar. Yang baru ya? 20 awal kayaknya. Dan gue suka banget gitu, dan gue tuh nggak pernah malu untuk support karya orang siapapun itu. Dan lu juga Apalagi teman-teman seumuran ya. musisi Indonesia. Ya akhirnya gue bilang, congrats ya, singlenya keren banget gitu. Terus ya udah. Congrats ya, singlenya keren banget. Kayak gitu ya. Terus Pakai emot-emot nggak? kagak lah. Ya, kirain. Support maksudnya, congrats. Dia bilang terima kasih. Akhirnya dari situ muncullah ajakan collab dari Dul. Karena kebetulan kan kita ngobrol Kayak ngajak collab. Iya, ngobrol selera musiknya sama. Jadi ya. Tapi emang ya kalau misalnya deket sama cowok selera musiknya sama itu tuh asik banget
gitu ya, kayak dunia serasa milik berdua gitu. Gak juga sih, Enggak juga. gosip banget. Tapi kan kalau di mobil gitu, wah gue suka banget lagu Dan ini. gue jujur ya, maksudnya jarang nemuin cowok temen seumuran yang suka, maksudnya taste musiknya tuh sama kayak gue gitu. Gue nemu kayak Ya, penggemar TikTok lagi ya kan. Nah kebetulan ketemu sama Dul, alhamdulillah gue bersyukur banget diketemuin sama selera Ya, musiknya dan sama. cocok aja gitu ya kalau Cocok. ngobrolin. Akhirnya collab lah kita. Dari situ sering ngobrol ya mengenai apa ya, enak di sharing juga soal agama juga, musik dan apapun itu. Wow. Udah kenal sama Bunda Maya? Udah kenalan? Udah. Kan waktu itu kan gue diundang acara Ari Lasso di rumahnya dia. Oh iya, Udah baik. bener. Halo Bun, apa kabar Bun? Sabiani kayak gitu ya. Atau kayak gitu. Gitu. Tapi pertama kali, selain collab, maksudnya kayak jalan gitu. Pertama kali kemana? As a friend loh. As a friend. Maksudnya kayak, Pim waktu itu, Pim. ya ampun anak Jakarta banget ke mall. Tapi iya sih gue juga. Pim. Ngobrol juga, maksudnya sharing-sharing soal apapun itu. Tapi maksudnya apa ya? Kalau udah cocok, apapun aja jadi topiknya sih. Iya, cocok lah ngobrol gitu sama dia gitu. Kenapa diketawa-tawa ya guys? Padahal gue normal banget. Sumpah lo yang deket, gue yang seneng nih. Karena beneran ya. Deket banget ya. Seberapa greget lo? Enggak dong. Lo yang Maksudnya dekat, gue yang seneng. Iya gitu kan biasanya. kayak Yogi yang ketawa. Jokesnya sama nih. Gak ngerti gue pokoknya oke lah. Apa gue anak TikTok banget. Kesimpulannya sekarang, ini bukan persoalan tikung menikung. Ini masalah hati atau kecocokan. Untuk apa coba diteruskan bila tak sesuai keinginan atau hati? Meski begitu, semua ini kembali pada Dul. Pasalnya, apa yang dilakukan atau disukai Dul saat ini belum ada yang bisa menjamin bakal tidak berubah, dan tentunya semua ada alasan tertentu. Tisa udah jago acting, jago nyanyi, jago apalagi, jago merebut hati orang kan. Ini kemarin saya kan kebetulan kayak semi jurnalis gitu. Nggak sih, gue stalker aja yang hebat. Kemarin saya lihat abis dari Curug. Lucu banget ya dia. Punya pacar gak sih lo? Nggak punya. Kayak terlalu lucu, jadi kayak saya bikin diri saya bahagia. Dari Curug. Iya. Batuk bang. Dari Curug seru banget tuh kayaknya ya. Mendaki gunung, naik gunung, ketemu curug, mandi di sungai. Nggak mandi di sawah. sungai. Gue nggak mandi di sungai karena lagi rame banget pas itu. Jadi gue perginya salah banget, weekend lagi rame. Jadi gue nggak mandi, cuma lihat-lihat doang, cuma daki doang. Daki doang. Daki. Apa sih Nambah trekkingnya? daki. Hah? Seneng gak tapi? Seneng dong. Hebat ya, maksudnya kayak vibes-nya emang seru banget gitu ya. Iya. Gak usah blushing gitu, gak perlu pakai blush. Enggak. Seneng karena gue punya satu wishlist di 2020. Gue pengen traveling, trekking. Maksudnya kayak bener-bener apa sih? Ya walaupun memang gak naik gunung, tapi gue ngerasa kemarin tuh vibes-nya bener-bener gunung gitu. Dan gue pengen banget alhamdulillah. Kapan kita ke Yogi? Saya lagi melototin kayak Yogi. Lo tak harus tahu, kita udah planning dari tahun 2018. Astaga, gak jadi-jadi bang. Jadi Sibuk. Amel karena sibuk. ketawa-ketawa. Tidak, lebih tepatnya nggak siap-siap. Pokoknya katanya seminggu sebelum gunungnya nggak buka-buka. Ya, dan belum. karena pandemik ini juga, dan kebetulan alhamdulillah dikasih jalan ya. Jalan lah ke Curug. Jalan. Iya. Jalan lah. Ambil ke Curug. Lain kan ya. Jalan-jalan. Kaki sakit ya? Hah? Kaki sakit. Sakit. Bisa jalan. Bisa. Ayo kapan? Etis. Ini kan kemarin di Instagram lambe. Ya benar. Jika ditarik ke belakang lagi, di mana saat itu Dul diwawancarai khusus oleh Poppy Amelia mengenai sosok wanita idaman Dul. Dul mengaku adalah dia yang hampir sama karakter bundanya. Dari ketiga nama wanita yang disebut Poppy Amelia, Tiara, Amanda, dan Tisa, teman-teman bisa menilai sendiri siapa wanita yang dimaksud Dul Jailani. Nah, kira-kira di antara Tisa, Caca,
Cantik manis susah pakai Panas ya. ya, cantik manis, solehan sendiri. Solehan Oke. harus, terus berakhlak ya, sama ini apa ya, yang bisa ngurusin aku. Nanti memahami kamu. Ya karena kan aku adik gitu ya, makanya dulu aku punya pernah dekat sama cewek aku yang udah aku anggap kakak. Oh, berarti kamu senang diayomin ya? Diayomkan, ya diayomi. Figur itu mendekati figur bunda nggak sih? Iya. Ya, sih. Berarti tanpa kamu sadarin, kamu mendeskripsikan 5 hal tersebut itu adalah gambaran bunda. Yang mana? Yang tadi, Oh iya. cantik, manis, ya kan? Nah, kira-kira di antara Tisa, Caca, sama Tiara, ada nggak nih yang mendekati? Ada salah satu. Ada. Gak usah sebut nama. Iya, enggak, aku nggak mau nyebut nama, aku baca ekspresinya aja kok. Ada salah satu. Ada salah satu yang belum mendekati ya. Berikan saran atau masukan lainnya di kolom komentar bawah video ini. Like, bagikan, subscribe, dan tekan gambar loncengnya bertulis semua. Agar jika ada update video terbaru, Anda tidak bakalan ketinggalan informasi gratis dari channel berbagi cerita ini langsung di aplikasi YouTube Anda masing-masing. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin mendapat update video gratis dari channel berbagi cerita ini, cukup memadamkan tombol subscribe di kanan bawah video ini. Tekan gambar loncengnya yang bertulis semua. Sampai jumpa di edisi video berikutnya dan terima kasih.